Studio Ghibli selalu sukses menyihir kita dengan visual yang indah, musik yang menenangkan, dan cerita yang tampak sangat ramah anak. Salah satunya adalah Ponyo on the Cliff by the Sea. Kisah persahabatan manis antara bocah lelaki bernama Sosuke dan ikan mas ajaib yang ingin menjadi manusia. Tapi, apakah kalian pernah merasa ada yang janggal setelah tsunami besar melanda kota mereka? Bagaimana jika keceriaan di akhir film itu sebenarnya adalah sebuah kepalsuan? Malam ini, kita akan membongkar teori gelap yang paling populer di kalangan penggemar, bahwa seluruh kota Sosuke sebenarnya sudah tenggelam. Semua penduduknya telah tewas, dan petualangan mereka setelah badai adalah perjalanan menuju akhirat. Sebelum kita menyelami air laut yang menyimpan misteri kematian ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pada teori konspirasi animasi Ghibli lainnya. 1. Tragedi tsunami dan kota yang mati. Akar dari teori ini bermula dari bencana dahsyat yang dipicu oleh kekuatan sihir Ponyo. Gelombang tsunami yang luar biasa besar menenggelamkan seluruh kota dan menghempaskan kapal-kapal besar hingga menumpuk di dasar laut. Secara logika, sangat tidak masuk akal jika orang-orang di dalam kapal, penduduk kota, hingga para lansia di panti jompo bisa selamat tanpa ada satupun korban jiwa dari bencana sedahsyat itu. Teori ini meyakini bahwa banjir besar tersebut adalah momen kematian massal bagi seluruh penduduk kota Sosuke. 2. Kedamaian palsu di panti jompo. Bukti kedua terlihat saat Sosuke dan Ponyo melakukan perjalanan mencari ibunya menggunakan perahu mainan yang diperbesar. Mereka bertemu dengan para lansia dari panti jompo yang terapung di perairan. Keanehan terbesar adalah orang-orang tua ini yang biasanya lumpuh dan memakai kursi roda, mendadak bisa berjalan, bergerak dengan lincah, serta tampak sangat ceria dan damai tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ibu Sosuke, Lisa, juga membiarkan mereka berlayar dengan tenang. Suasana magis dan tanpa kepanikan ini sangat mencerminkan jiwa-jiwa yang sudah terbebas dari beban fisik keduniawian setelah mereka meninggal. 3. Arti nama Brunhilde dan sang penjemput jiwa. Tahukah kalian bahwa ayah Ponyo, Fujimoto, sebenarnya memanggil Ponyo dengan nama asli Brunhilde? Pemilihan nama ini bukanlah tanpa alasan. Dalam mitologi Nordik, Brunhilde adalah sosok Valkyrie, yakni makhluk mistis yang bertugas memilih dan mengantar jiwa para pahlawan yang gugur di medan perang menuju ke alam baka. Dengan memanggilnya Brunhilde, film ini secara tersirat memberikan petunjuk bahwa kehadiran Ponyo ke dunia manusia adalah sebagai pembawa bencana sekaligus penjemput roh-roh yang akan mati akibat tsunami-nya. 4. Kemunculan ikan purba zaman Devonian. Ketika air laut menggenangi seluruh kota, air tersebut tidak dipenuhi oleh ikan laut biasa, melainkan makhluk-makhluk purba dari zaman Devonian yang sudah punah ratusan juta tahun lalu. Dalam berbagai kultur cerita simbolisme sastra, air yang dipenuhi oleh makhluk prasejarah atau makhluk yang seharusnya sudah mati seringkali dikaitkan dengan perairan dunia bawah atau batas suci yang memisahkan dunia orang hidup dengan alam setelah kematian. Sosuke dan Ponyo tidak lagi berlayar di laut bumi, melainkan di lautan akhirat. 5. Ujian kelayakan di perairan mistis. Petualangan terakhir Sosuke yang harus membawa Ponyo melewati terowongan gelap dan air mistis sebenarnya adalah sebuah ritual transisi atau tes kelayakan. Ini adalah ujian terakhir bagi jiwa mereka berdua sebelum benar-benar diizinkan oleh Dewi Laut untuk hidup tenang dan bahagia selamanya di alam yang baru. Janji Sosuke untuk menerima Ponyo apa adanya adalah syarat mutlak agar jiwa mereka bisa menyatu dalam kedamaian abadi, meninggalkan dunia manusia yang sudah hancur di belakang mereka. Studio Ghibli memang dikenal sering menyembunyikan metafora mendalam tentang kehidupan dan kematian di balik visualnya yang penuh warna. Ponyo mungkin bukan sekedar cerita tentang cinta anak-anak, melainkan sebuah penghormatan puitis bagi jiwa-jiwa yang pergi dengan damai setelah diterjang bencana alam. Bagaimana menurut kalian? Apakah kedamaian di akhir film Ponyo itu nyata? Ataukah itu adalah gambaran surga yang indah bagi Sosuke dan ibunya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa untuk berikan like jika kalian suka video ini.
share video ini ke teman-teman kalian, dan pastinya klik tombol subscribe untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di beda teori gelap berikutnya.